Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup sebagai orang percaya adalah hidup yang berada di tengah-tengah dunia. Bukan itu saja, hidup orang percaya adalah hidup yang diutus ke dalam dunia. Oleh sebab itu, kita harus menghidupi kehidupan kita bukan dengan hikmat dunia ini, tetapi oleh hikmat Tuhan, supaya kita boleh menjadi berkat sorgawi bagi dunia ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Orang percaya yang hidup di tengah dunia ini sebenarnya hidup di tengah-tengah kebudayaan daripada manusia. Dan kita tahu di tiap-tiap lokasi, tiap-tiap wilayah memiliki budayanya masing-masing. Ada sekian banyak budaya yang dibuat oleh manusia di dalam komunitasnya masing-masing. Dan kita sadari, tidak semua nilai-nilai budaya itu pas dengan nilai-nilai firman Allah. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita perlu bijaksana Tuhan. Bagaimana kita tetap hidup di dalam nilai-nilai firman Allah. Namun kita juga bisa hidup bergaul dengan masyarakat di mana kita tinggal. Hidup orang percaya adalah hidup semata-mata anugerah Tuhan. Oleh karena itu, biarlah ekspresi kehidupan orang percaya bisa dirasakan penuh dengan anugerah. Mari kita membaca Keluaran pasal 21, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa kitab suci ini dituliskan, yaitu pada masa Keluaran. Masa itu adalah masa di mana bangsa-bangsa melakukan perbudakan. Seorang budak bukan berbicara tentang pekerjaannya, tetapi seorang budak berbicara statusnya, apapun pekerjaannya. Dan yang sangat miris adalah budak disetarakan dengan barang-barang, sehingga mereka diperjualbelikan. Bahkan mereka tidak mempunyai hak sebagai seorang manusia. Mereka hanya barang yang
dianggap berharga atau tidak berharga, tergantung tuannya. Di tengah-tengah masa seperti itu, Tuhan ingin umat Tuhan memiliki semangat dan sikap yang berbeda. Karena umat Tuhan juga sudah dimerdekakan dari perbudakan. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, Tuhan menginginkan bahwa orang percaya di dalam kehidupannya memberikan pengharapan kepada orang lain. Saudara, ini dikatakan di dalam ayat 1-3. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Sebagai umat Tuhan, kita harus menyatakan pengharapan itu. Dan pengharapan itu harus real bagi orang lain. Saudara, seorang budak dengan statusnya sebagai budak tidak punya harapan untuk menjadi orang merdeka. Karena tidak ada seorang tuan yang mau dirugikan dengan memerdekakan seorang budak, karena dengan demikian dia tidak mendapat penghasilan. Paling tidak dia menjual budak itu. Namun sebagai orang percaya, pada zaman itu Tuhan ingin, setelah budak itu bekerja 6 tahun, maka pada tahun yang ke-7, budak itu harus dimerdekakan. Saudara-saudara, mengapa harus sampai tahun ke-7? Karena Tuhan ingin, baik yang punya budak maupun budak itu sendiri, mengingat Tuhan bahwa kemerdekaan itu, kelepasan itu berasal daripada Tuhan. Sehingga mereka melihat kemerdekaan, kelepasan daripada perbudakan adalah anugerah Tuhan. Dan budak-budak itu ketika bekerja, mereka punya pengharapan. Pada tahun ke-7, mereka menjadi orang yang merdeka. Saudara, sebagai orang-orang percaya hari ini, sudahkah saudara di dalam kehidupan ini menyatakan pengharapan yang saudara miliki dan dinyatakan itu dalam kehidupan orang lain? Sehingga orang lain yang bergaul dengan kita, mereka juga melihat pengharapan dalam hidup mereka. Mereka dikuatkan karena kita memberikan pengharapan dalam hidup mereka. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, Tuhan mau melalui firman Tuhan ini, bahwa hidup orang percaya itu menyatakan anugerah. Yaitu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Di ayat 5 dan 6 dikatakan, tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Saudara, pada tahun ke-7, setiap budak harus dimerdekakan. Namun, ada budak yang merasa dia bisa tinggal di rumah tuannya. Dan dia melihat Tuhannya sangat mengasihi budak-budak itu. Dan tuannya tidak membedakan antara budak-budak dengan anak-anaknya. Tuannya menganggap budak-budak itu sebagai keluarganya. Bahkan keluarga budak dipelihara dengan baik. Maka pada tahun ke-7, bagi budak itu, jika dimerdekakan, itu merupakan tekanan dalam hidupnya. Karena dia sudah dipelihara dengan baik. Maka dia karena mencintai tuannya, dia tidak mau dimerdekakan. Maka tuannya harus menyatakan itu, menerima mereka dengan kasih, dengan pemeliharaan, dengan perhatian yang baik. Sehingga budak-budak itu melihat anugerah yang dari Tuhan dalam hidup mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita bukan semata-mata untuk diri kita sendiri.
namun anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita hidup beranugerah kepada orang lain. Saudara, anugerah Tuhan dinyatakan oleh kasih yang tidak bersyarat. Saudara, Tuhan ingin kita beranugerah kepada orang lain dengan kasih yang tidak bersyarat. Dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan dan orang tahu itu berasal daripada Tuhan. Bukankah hidup orang percaya menjadi indah ketika menyatakan anugerah itu kepada orang lain? Yang ketiga, saudara, Tuhan mau kehidupan orang percaya adalah hidup yang penuh tanggung jawab, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Saudara, ini berbicara perempuan Ibrani yang menjadi budak karena statusnya. Saudara, ketika tuannya tidak menyukai atau perempuan itu tidak disukai oleh tuannya, maka tuannya itu tidak boleh menjual kepada bangsa asing. Tetapi dia harus ditebus oleh bangsanya sendiri. Saudara, firman Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan itu tidak boleh semena-mena kepada budak itu. Tuhan itu punya tanggung jawab moral kepada orang yang melayani dia, karena dia menghormati Tuhan. Lalu di ayat yang ke-9 dikatakan, jika tuannya itu menyediakan baginya anak laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Saudara, memang pada masa itu masa perbudakan. Dan orang percaya, umat Tuhan tidak bisa mengubah kultur itu. Tetapi orang percaya bisa memiliki sikap yang berbeda dengan budak-budak yang mereka miliki. Meskipun status budak di masyarakat, tetapi mereka hidup sebagai orang-orang berharga, yang terhormat. Alkitab katakan, haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Saudara, bukankah pesan firman Tuhan begitu berharga? Dalam segala situasi budaya apapun yang kita hadapi, sebagai orang percaya, kita mempunyai nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai yang Tuhan berikan yang bersifat kekal, yang bisa berbeda dengan budaya di dunia ini. Ketika orang percaya berbuat seperti itu, maka kita bisa bercahaya seperti bintang-bintang di langit dan memuliakan nama Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mencelikkan mata rohani kami, bahwa kami hidup sebagai orang percaya di tengah dunia ini harus berbeda dengan semangat dunia ini. Biarlah kami memiliki semangat Injil, semangat kasih Yesus Kristus dalam dunia ini, sehingga ya Tuhan, anugerah Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami selalu kesadaran betapa berharga hidup yang kami miliki, supaya hidup yang kami miliki boleh dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.